Islam berkembang pesat di benua Asia sejak abad ke-7 Masehi. Dimulai dari Jazirah Arab dan menyebar ke berbagai wilayah seperti Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Islam membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Saskia Balkis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam berkembang di wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, serta peran kekhalifahan dalam penyebarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam berkembang di wilayah Timur Tengah. Islam lahir di Mekah pada abad ke-7 Masehi dan menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Kekhalifahan Umayyah 661 sampai 750 Masehi memperluas Islam ke Persia, Irak, Syam, dan Anatolia. Sedangkan Kekhalifahan Abbasiyah 750 Masehi sampai 1258 Masehi menjadikan Baghdad pusat peradaban Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sastra, dan ekonominya. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo menjadi pusat peradaban Islam. Islam masuk ke Asia Tengah melalui ekspansi militer kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah serta perdagangan. Peran dinasti Turki Seljuk dalam menyebarkan Islam dan membangun madrasah serta masjid. Konversi Mongol ke Islam khususnya oleh dinasti Ilkhan dan Chagatai yang membantu penyebaran Islam di Asia Tengah. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand menjadi pusat keilmuan Islam dengan madrasah-madrasah yang terkenal. Hai teman-teman semuanya. Halo, saya Andra Zulaika, biasa dipanggil Laika. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana Islam masuk ke India dan Nusantara melalui perdagangan dan pemerintahan Kesultanan Islam. Islam di Asia Selatan atau India, Pakistan, Bangladesh. Islam masuk ke India melalui perdagangan Arab sejak abad ke-7 Masehi. Kesultanan Delhi pada 1206 sampai 1526 Masehi memperkenalkan sistem pemerintahan Islam dan membangun masjid serta madrasah. Kekaisaran Mughal pada 1526 sampai 1858 Masehi membawa kejayaan Islam di India dengan pengaruh besar dalam seni dan arsitektur. Contoh pengaruh Islam adalah Taj Mahal, sistem administrasi berbasis Islam, serta seni kaligrafi dan arsitektur Mughal. Islam di Asia Tenggara atau Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina. Islam datang melalui perdagangan dengan perdagangan Arab, Gujarat, dan Persia sejak abad ke-7 hingga 13 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kesultanan Malaka dan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara berkembang melalui akulturasi budaya lokal seperti dalam kesenian dan sistem pemerintahan. Halo teman-teman semua, nama saya Ridi Alfihairi. Selanjutnya ada kemajuan peradaban Islam di Asia. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana Islam membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, dan arsitektur di Asia. Yang pertama ada dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan, seperti lahirnya ilmuwan Muslim Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni. Yang kedua ada lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat di Universitas Al-Azhar di Mesir, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, dan Madrasah di Samarkand dan Bukhara. Lalu ada ekonomi dan perdagangan Islam yang memperkuat sistem ekonomi berbasis zakat, wakaf, dan perdagangan. Kota-kota perdagangan besar seperti Baghdad, Samarkand, dan Malaka menjadi pusat ekonomi di dunia. Yang ketiga ada arsitektur dan seni. Nah, masjid-masjid dengan arsitektur khas Islam berkembang di Masjid Agung Samarra, Irak, Masjid Badasi, Pakistan, dan Masjid Istiqlal di Indonesia.
Seni Islam berkembang dalam bentuk kaligrafi Arab, motif geometris, dan Arabisk. Assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh peradaban Islam di Asia masa kini serta kesimpulannya. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai salah satu peradaban besar dunia masih memiliki dampak yang signifikan di Asia, baik dalam aspek keagamaan, pendidikan, budaya, politik, hingga ekonomi. Peradaban Islam yang telah berkembang sejak abad ke-7 terus memberikan pengaruh kuat hingga saat ini. Nah, yang pertama adalah Islam sebagai agama mayoritas di Asia. Teman-teman tahu nggak sih, Islam tetap menjadi agama mayoritas di berbagai negara Asia, seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Iran, Arab Saudi, Turki, dan beberapa negara Asia Tengah. Keberadaan umat Muslim yang besar di kawasan ini menunjukkan bahwa Islam tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, selain itu, lembaga pendidikan Islam modern semakin berkembang. Contohnya yaitu Universitas Islam Internasional Malaysia, Al-Azhar di Mesir, dan Jami' Millia Islamiyah di India yang memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Islam. Nah, bahkan nih teman-teman, beberapa universitas di Timur Tengah dan Asia Selatan telah menjadi pusat studi Islam yang menarik mahasiswa dari berbagai pancanegara. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan pengaruh Islam dalam budaya dan hukum. Banyak negara masih menerapkan hukum Islam syariah dalam sistem peradilannya teman-teman sekalian, baik secara penuh maupun sebagai bagian dari hukum nasional. Contohnya, Arab Saudi dan Iran menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara. Pakistan, Malaysia, dan Indonesia menggunakan hukum Islam dalam beberapa aspek seperti hukum keluarga dan perbankan syariah. Dalam budaya Islam tetap menjadi inspirasi dalam seni, musik, sastra, arsitektur, dan budaya populer. Misalnya kaligrafi Islam dan arsitektur. Nah, teman-teman, yang ketiga itu ialah pengaruh Islam dalam politik dan sosial. Di banyak negara, Islam menjadi bagian dari sistem politik. Beberapa negara nih menerapkan sistem pemerintahan berbasis Islam. Sementara yang lain tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kebijakan nasionalnya. Di tingkat sosial ini, Islam terus membentuk gaya hidup masyarakat melalui nilai-nilai kesederhanaan, di mana adanya solidaritas dan keadilan sosial. Gerakan filantropi Islam juga semakin berkembang dengan banyak organisasi muslim yang aktif dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah Islam telah menjadikan bagian tak terpisahkan dari kehidupan di Asia dan terus memberikan kontribusi dalam berbagai bidang. Dari sistem pemerintahan, pendidikan, hingga ilmu pengetahuan dan budaya. Islam telah membentuk peradaban yang maju dan bertahan hingga saat ini. Keberadaan Islam di Asia tidak hanya menjadi aspek keagamaan, tetapi juga menjadi kekuatan sosial nih teman-teman sekalian. Tidak hanya kekuatan sosial, melainkan budaya dan ekonomi yang terus berkembang. Pengaruh Islam tetap kuat dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat Asia modern. Sekian itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ilmu pengetahuan itu ditemukan atau diciptakan? Jawabannya, bukan diciptakan, tapi ilmu pengetahuan itu sebenarnya ditemukan. Tapi tunggu dulu, terus kalau gitu, di mana semua ilmu kita ini ditemukan, dikumpulin, dan diturunin ke kita? Kalau kita taunya sains asalnya dari tempat-tempat ini aja, sebenarnya kita salah. Karena ternyata ada satu peradaban yang telah berhasil ngehimpun berbagai ilmu, bahkan sampai terkenal sebagai pusat sainsnya dunia, yang warisannya masih ada sampai sekarang. Tanpa berlama-lama, inilah dia kisahnya.
the spread of Islam in Asia. How did Islam reach Asia? Islam began many centuries ago in present-day Saudi Arabia. This country is in the Middle East. It's between the continents of Africa, Europe, and Asia. It's no surprise, then, that Islam spread quickly to other areas of Asia. Back then, there were no cars, trucks, or airplanes. If you wanted to go somewhere, you had to go by horse, camel, or ship. Slow travel meant that people often stopped and stayed for a few days when they traveled. This is how Islam spread. Many traders and merchants were Muslim. They helped take goods from Asia to Europe, or the other way around. They mostly traveled east to Asia, either by land or by sea. Eventually, some Muslim traders started living in Asia. They built masjids and shared their beliefs with others. Islam first reached many small islands in Eastern Asia, such as Indonesia and the Philippines. However, Islam also reached China when traders traveled overland. Many traders and merchants converted to Islam. Muslim traders shared their beliefs with others, and traders and merchants agreed with the way of life of Muslims. They could also get better prices from other Muslim traders. Plus, Muslims made a system of credits. It worked almost like traveler's checks. This helped traders make deals. Plus, they didn't have to carry so much money around. Even though Islam traveled very quickly to Asia, it didn't take hold until later. For example, in southeastern Asia, Islam didn't become important until the 1200s. Another way that Islam spread is through caliphates, or empires. For example, the Umayyad Caliphate spread from today's Syria all the way to Pakistan. Then, the Abbasid Caliphate took over. They moved into Turkey. As Islam spread, people translated Muslim texts into their languages. This helped locals understand more about Islam and to adapt it to their lives. Today, there continue to be many Muslims in Asia. About 42% of Southeast Asians are Muslims, making up 25% of the world's Muslim population. Some nations, like Indonesia, Malaysia, and Brunei, are majority Muslim countries. That means most people who live there are Muslim. Islam spread and gained followers over hundreds of years. Today, the religion is still growing. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menyampaikan 4 pesan utama yang bisa diambil dari peradaban Islam di benua Asia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Peradaban Islam di Asia, terutama di Baghdad dan atau masa keemasan Islam dan wilayah seperti Persia dan India, menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni berkontribusi besar terhadap kemajuan dunia. Pesannya adalah ilmu itu kunci kemajuan. Hai teman-teman, saya Aika. Nah, jadi toleransi dan keanekaragaman Islam berkembang pesat di Asia dengan cara beragam, baik melalui perdagangan, dakwah, maupun kekuasaan politik. Di tempat seperti India dan Asia Tenggara, Islam hidup berdampingan dengan agama dan budaya lain. Pesannya, toleransi dan adaptasi sangat penting dalam membangun peradaban yang harmonis. Itu pesan dari saya, bye-bye. Nah teman-teman, selanjutnya ada pesan dari saya di Alfieri. Nah, pertahankan keseimbangan antara dunia dan di akhirat ya teman-teman. Nah, peradaban Islam itu menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual.
Dalam pemerintahan, ekonomi, dan seni, Islam mengajarkan agar manusia tidak hanya mengejar harta dan kekuasaan, tetapi juga moral dan keberkahan. Pesannya, jangan hanya mengejar dunia, tetapi juga pikiran akhirat ya. Assalamualaikum semuanya. Nah, jadi saya akan menyampaikan pesan mengenai ekonomi dan perdagangan Islam. Nah, jadi pesannya itu seperti Islam menyebar ke Asia Tenggara itu melalui jalur perdagangan teman-teman sekalian, yaitu jalur perdagangan sutra dan juga jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kota-kota seperti Aceh, Gujarat, Malaka. Nah, di sana menjadi pusat perdagangan yang sangat maju. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa dagangan mereka, tetapi juga nilai-nilai Islam yang mereka terapkan dalam berniaga seperti nilai kejujuran, amanah, dan juga nilai keadilan. Nah, pesannya ialah ekonomi yang kuat dan yang berhasil ialah ekonomi yang melibatkan keamanan, keadilan, dan juga keikhlasan bagi orang-orang yang menerapkan nilai kejujuran dalam setiap hal yang ia perbuat. Jadi teman-teman semuanya selalu terapkan nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan juga nilai kemanusiaan agar kita selalu berjaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini ada beberapa contoh dari peradaban Islam di benua Asia. Silahkan dilihat ya, perhatikan.